Selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari e-grader pada PT Tunaiku Vintage Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Di sini dengan saya sendiri, Angela Junior Trinahul dengan NIM 1821140447 sebagai presenter. Lalu ada Cecilia Yosi Novendra Putri, NIM 1921146161 sebagai penyusun. Lalu ada Lolo Roka Agatha Hasugian, NIM 1921145154 sebagai anggota. Lalu ada Gisela Evelyn Sijabat dengan NIM 1921141130 sebagai anggota. Lalu yang terakhir ada Immanuela Erlina Widira Rasti dengan NIM 1921141163 sebagai anggota. Vintage e-grader adalah situs web atau aplikasi yang membantu masyarakat atau konsumen atau nasabah untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring, dan memperbandingkan produk dan layanan antar lembaga jasa keuangan atau LJK secara digital. Manfaat vintage e-grader yang pertama yaitu membantu perkembangan baru pada startup teknologi yang sedang naik pesat. Lalu yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu yang ketiga, meningkatkan penjualan atau sales e-commerce. Lalu yang keempat, penurunan bunga pinjaman. Yang berikutnya adalah jenis-jenis vintage di Indonesia. Yang pertama, payment, clearing, dan settlement. Merupakan vintage yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS, sistem clearing nasional BI atau SKNBI, hingga BI Scriptless Security Settlement System atau BI SSSS, contohnya Kartuku, Doku, IPayMu, Vinet, dan Sendit. Lalu yang kedua, e-grader. Vintage ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur, hingga manfaat. Contohnya seperti Cekaga, Cermati, Kredit Gogo, dan Tunaiku. Lalu yang ketiga, manajemen risiko dan investasi. Vintage ini memberikan layanan seperti robo advisor atau perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya Bareksa, Cek Premi, dan Raja Premi. Lalu yang keempat, peer-to-peer lending atau P2P. Vintage ini mempertemukan antara pembeli pinjaman atau investor dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya Modalku, Investri, Amarta, dan Coinworks. Lalu kasus pencabutan status terdaftar di OJK PT Tunaiku Vintage Indonesia. Muncul pertama kali pada tahun 2014. Tunaiku sejak awal merupakan produk pinjaman bank yang bisa diajukan secara online melalui website. Namun untuk mematuhi peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi, dibentuklah anak perusahaan baru berbasis vintage lending pada Februari 2018 dan diberi nama PT Tunaiku Vintage Indonesia. Perusahaan baru tersebut berhasil mendapatkan izin peer-to-peer lending dari OJK pada Maret 2018. Tunaiku terus melanjutkan layanan dengan izin baru tersebut dan tetap laris manis di pasaran. Selama operasionalnya, bisa disebut sukses terbukti dengan jumlah penyaluran pinjaman yang mencapai 1 triliun selama periode 2014 sampai 2018. Memiliki hingga 400.000 nasabah, di mana lebih dari 100.000 merupakan UMKM. Tunaiku yang terbilang sukses dalam meningkatkan inklusi keuangan Indonesia, pengawas perbankan OJK menyarankan Amarbank untuk tetap mengoperasikan Tunaiku sebagai produk perbankan. Nantinya, Tunaiku akan berada langsung di bawah pengawasan dan naungan Amarbank. Dengan kata lain, Tunaiku akan menjadi produk perbankan murni dan bukan lagi produk peer-to-peer lending. Mengapresiasi masukan OJK tersebut, awal Agustus 2018, pihak Tunaiku menyampaikan permohonan pembatalan tanda terdaftar sebagai penyelenggara vintage peer-to-peer lending kepada OJK, dan permohonan tersebut dikabulkan.
Pada 24 Agustus 2018, dalam rilisnya OJK mengumumkan 5 perusahaan vintage pinjaman online yang dicabut izin atau tanda terdaftar dengan salah satu nama di dalamnya adalah Tunaiku. Analisis kasus. Dalam kasus ini, pencabutan status terdaftar di OJK untuk PT Tunaiku Vintage Indonesia bukan karena perusahaan ini melakukan pelanggaran, melainkan Tunaiku bukanlah produk vintage, melainkan layanan perbankan. Sedangkan pinjaman online lainnya merupakan perusahaan vintage lending yang merupakan perusahaan yang menerima pendanaan dari pengguna yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya ke pengguna lain yang membutuhkan dana. Tunaiku merupakan layanan aplikasi pinjaman online yang dikelola oleh pihak bank, berbeda dengan pinjaman online kebanyakan, diusung oleh perusahaan startup. Vintage ini menggunakan izin perbankan, berbeda dengan pinjaman online lain yang menggunakan izin vintage. Untuk kelengkapan dokumen guna pengajuan pinjaman antara layanan pinjaman perbankan dengan peer-to-peer memiliki kesamaan antara lain KTP, NPWP, catatan jumlah aset, dan riwayat usaha. Yang menjadi pembeda adalah peer-to-peer lending tidak membutuhkan anggunan atau jaminan. Waktu pengajuan pinjaman peer-to-peer lending mulai dari proses pengajuan sampai pencairan tergolong cepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tunaiku merupakan layanan pinjaman perbankan dan bukanlah vintage peer-to-peer. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.